Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Wa ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Karamah yang dibermulakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah, monggo senantiasa kita panjatkan kepada ngasalipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring anugerah dumateng kula dengan sami arupi nikmat-nikmat, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat tempat niku wau atas anugerah peparingipun Allah dumateng kula panjenengan sami. Untuk itu marilah kita wajib selalu mensyukur nikmat-nikmat tersebut untuk kita pergunakan ibadah kepada Allah sebagai terima kasih kita kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut yang selalu Allah tambahkan kepada kita, yang selalu Allah istiqomahkan kepada kita, tidak pernah terputus, tidak pernah tertunda nikmat itu sampai kita berjumpa kepadanya insyaallah dengan husnul khotimah. Allahumma in wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati melainkan tetap membawa iman dan Islam. Husnul khotimah bi syahwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, melanjutkan kitab Wasiatul Mustafa tentang seseorang yang harusnya mempunyai sifat warok, sifat apian, hati-hati, kesatria lah. Itu diantara yang keenam adalah ayya'rifa ni'matallahi ala nafsihi likaila yujiba binafsihi. Nomor 6, arep peruh nikmati Allah kang tetep ing ngatasi awake, ora dadi ujub. Jadi kita harus betul-betul mengetahui bahwa apapun yang kita miliki, satu tubuh ini itu nikmatnya Allah, yang itu merupakan anugerah pemberian Allah. Jangan sampai dengan nikmat tersebut kita ujub membanggakan apa yang kita miliki. Karena kalau kita membanggakan apa yang kita miliki, maka itu berarti melupakan yang bernikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus selalu sering-sering melihat orang-orang yang tidak diberi nikmat tersebut. Untuk orang itu kita jadikan pelajaran, kita jadikan iktibar agar kita betul-betul mensyukuri nikmat tersebut. Semisal orang itu tidak bisa berbicara dari bayi sampai entah kapan, hingga disekolahkan di SLB, di UI, huruf Braille dan sebagainya, itu tidak akan bisa selamanya untuk bicara. Terus sama kali kalau ya, masya Allah, lewat aku itu syukur bisa dikai ngomong dengan si Allah. Lah mending waktu itu paling tak gunakan untuk kebaikan, saya gunakan untuk baca Quran, saya gunakan untuk berzikir, beristighfar, memuji Allah, bersolawat. Sebagai apa? Sebagai syukur kita kepada kita dikasih sakit ngomong. Nah kalau kita bandingkan dengan orang yang tidak dikasih nikmat itu sampai matinya. Misalkan kalau orang itu kalau gak ada ponaan saking pandaannya, itu tidak bisa ngomong sampai dikai alat yang kopel ini, ya tidak bisa. Tapi arek ngerti lepas ditulis iwatan apa aku tentang pasar, ngerti. Singkul dari pikiran pula, bagaimana mengajarkan anak ini untuk agamanya. Gue sembahyang ya apa?
Hati ngaji kok ya itu betul-betul memerlukan teknik yang betul-betul bisa dipahami oleh orang yang punya kekurangan keterbatasan di dalam hal yang berjagat ngomong ini. Ada sama kayak gue ngomong masih gawe ngecepus tok gak ada faedah manfaat di luar lah keliru maka kudu sering melihat makhluk Allah yang tidak dikasih ngomong oleh Allah itu harus kita syukur alhamdulillah aku sih bisa ngomong ini gitu loh itu luar biasa ya. Maka kita tidak boleh melupakan nikmat tersebut maka kudu delok termasuk Allah yang tidak diberikan ngomong seperti kita ini dan tentunya Allah memberikan kelebihan orang ini kelebihan Pak Jalan ini juga lebih sangat renang juara nanti ya nasional Indonesia ini padahal umurnya masih SMP itu kelebihannya dia ya. Tapi saya untung gua sama nih ya sakit maca Quran sakit mau selawat ya sakit zikir sakit istighfar ya sakit ngerasani ya sakit maido ya sakit sembarang kali lah ya. Ayo aja agak-agak sing elek tapi kegiatan sing ngambil. Ini kalau kita betul-betul melihat perbandingkan tadi itu kita tuh ya Allah, alhamdulillah betul. Terima kasih betul kepada Allah kita diberikan anugerah sakit ngomong ya. Itu satu dari yang meripat ini itu malah ya Allah, subhanallah. Ada seorang tuh situasi bagus wajahnya bagus sampai puasanya Gusti Allah. Jadi matanya gue biru, ya. Jadi dulu gue, masya Allah, ya. Gimana sakit ngomong? Sujudnya tetap gue ganteng, ya. Tapi betul bisa melihat. Mulai gue, apa ya Allah, ya. Saya bangga yang merem tak umur gak apa-apa itu. Lalu kita bisa ya Allah, yang delok ngeten iki, yang delok Quran, yang delok HP, segala delok HP yang delok Quran ya. Nah, itu betul yang kita syukuri ya. Lalu jangan sampai kita ngujubno lho aku dulu moto api, dulu lesan ngomong. Tidak boleh ujub seperti itu. Alhamdulillah Allah paring kabeh nang awakku tak gunakan untuk bisa beribadah pada Allah. Harus begitu, tidak boleh dan sedikit pun merasa bahwa apa ujub. Misalkan kenyataannya gitu yang pinter, yang ganteng, motornya api, untungnya api, terus ngomong ujub nang awake dhewe atas nikmat tersebut. Nah itu banyak itu. Karena sedetik pun Allah akan bisa seketika kembali. Makanya ini ada satu pelajaran dari kita yang memang kalau orang-orang dari dulu pesantren itu masih memahami ya, kultur-kultur itu masih memahami. Iya ini buatan angsal sering-sering ngelem tensinten mawon terutama biasanya ngelem-ngelem arek cilik nih ya. Aduh arek nyayune aduh arek iki lucune aduh arek iki motornya apa muni aduh benar iku padha karo memberatkan si bayi tadi itu boleh sampai ambil dijogok nikmati gagalkan kakak ngelem itu kalau bahasa pesan disebut penyakit ain. Jadi karena delok tadi itu langsung muji-muji lari ke Gusti Allah. Kali kok paling lari Gusti Allah. Aduh hari ini lucune, aduh hari ini ayune, aduh hari ini bangire, aduh moten. Lupa yang menciptakan adalah Allah. Nah bagaimana untuk begitu? Katakan kul, Masya Allah, bayi ini lho kudu ngoten. Apakah Masya Allah ini ada pengakuan? Masya Allah, Allah ngersakno bayi kaya ngene iki. Lho kudu ngoten. Mabaran sya'akan ngersake sapa? Allah. Sing gawe Gusti Allah, sing ngersakno Gusti Allah, sing ngarepno Gusti Allah. Malah kudu Masya Allah. Masya Allah lucune, Masya Allah gantengnya, Masya Allah mripate, Masya Allah kudu Masya Allah. Baru tidak terkena penyakit hati. Nah kita apa gitu? Betul memahami mungkin Allah untuk jangan ya. Misalkan kita dipuji seperti itu, Masya Allah, itu astagfirullah. Ojo sampai omongan itu nabrak awake dhewe karena iya, padahal aku ganteng balu. Itu jadi
Iya balaku, kapan dhewe balak dulurku sing kok ganteng aku. Kadek menene ngoten sing mboten akal. Karena dipuji ndadekno metu omongan krentek sing kados niku wae. Jangan lupa Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, la quwata illa billah. Kita hubungkan, kenapa? Karena premisnya adalah ojo sampai nikmati Allah sing diparingno itu ndadekno ujug gawok bagakno yang kita miliki. Mari kudu muni, Masya Allah. Ada tradisi orang-orang yang mengenyam agama di sana itu seperti itu. Masya Allah, anak-anak, Masya Allah. Sing muni kudu wong liya. Ya. Ojo mesti anjir anak iki masyaallah anak iki lho. Lah malah iki gak oleh ngoten. Terus anak iki masyaallah anak iki. Lho gak oleh. Lah malah tapi aku ojo dikon Gusti Allah kali ngoten. Jadi harus orang lain yang tahu bahwa sing pelajaran untuk kita adalah akhlak yang kita lakukan adalah mengelapatkan Masya Allah terhadap apa yang kita lihat. Gitu masuk kekurangan. Masya Allah, akan ya Allah. Loh, kasih paling dulu. Masya Allah, ya Allah, gak bisa ngomong. Masalah ada yang mungkin luar biasa deh, pada dikit tangan tak benar. Mari, yang penting juga ada kalanya bisa pakai. Jadi nulis gambar masak mangan cewek itu kalau dipilih dan terampil. Loh betul? Alhamdulillah, aku jadi tangan ya Allah, menyentuh kemudian soal itu sama ada. Harus jadi seperti itu aja, Mek. Sakit dulu, harus sakit kan hati tangan. Tidak ada rasa. Apa syukur tuh Gusti Allah. Mari kerentak nanti ketika melihat kita itu kita lakukan untuk itibar kita, untuk pelajaran kita, agar kita betul menjadi manusia bersyukur kepada Allah. Ojo gawokno banggakno apa sing jangkep di awake itu. Kalau bisa jadi, apa pun Allah akan bisa kun malaku diwali. Masya Allah kana wa malam nasya lam yakun. Lan rasane kana mesti ono. Nek gak dikira juga ono. Mari kita harus ngakoni barang yang Allah berikan pada itu Allah kehendaki, Allah wujudkan kepada kita, bagi kita tidak wujud, tidak bergerak, tapi Allah yang menghendaki. Akhirnya mereka itu betul wujud. Si wujud nak Gusti Allah tu. Lama kata itu bersama diwujud nak Gusti Allah. Oleh Zat yang Maha mengadakan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang keenam ini adalah betul-betul bisa membuat orang itu bisa lebih bersyukur kepada Allah, bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah karena melihat sisi lain kepada orang yang tidak diberikan untuk kita. Lagi itu senengannya buatan delok niku. Delok kelebihan sing dikekno wong sing gak dikekno awake. Ayo, matu sepeda tuku motor saya. Terus bangun di perumahan. Terus tuku iku. Sing delok omah sing iki gitu lho. Iku butuh delok isi kenapa ini ya. Sing delok kok kenapa kalau kita delok niku kok tertarik ya? Memang karena ada rasa iri kepada kita. Kita awake dhewe iri kepada orang lain. Loh, kudune delok kekurangan-kekurangan yang Allah berikan kepada orang lain sing gak dikeno ini agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Nah, misalkan tadi ini masalah dunia, masalah itu bisa digoleki. Lek motor lah. Lek gak dikek mulai cilik, apa bisa dokter? Itu tak jagat gak iso gawe. Lek gak dikek iso ngomong iso mboten. Kalau diusahakan masih bisa dengan teknologi, itu aja nggak sempurna. Masih butuh alat, gitu. Butuh operasi, butuh macam-macam sih. Digawe supaya hari ini sebelum nabi itu ngomong. Maka ada bahasa isyarat gitu. Sehingga tinggal nguatin. Heru dulu ya. Leleng, saya itu pun jadi gitu. Loh, ya Allah, loh, nguatin nggak nyacap dukur, nguatin kok tapi gak dikei. Kan kepikir nggak tenang. Jadi kita harus betul-betul mensyukuri kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ojo sing liyan sing dibanding masalah keduyan sing gak diketahui.
Lah ya awake kapan satu kulo wong iku, satu wong iku, seduwe iku kok iku. Mesti ngoten sampeyan itu betul memberikan pelajaran tentang masalah kekurangan yang Allah berikan pada orang sing gak dikeknawi, sing gak diperlakukan di kita. Ya, jadi tangan boten tentang itu nulis ini nulis adus macal sepeda. Masya Allah loh. Kalau sebaliknya sih gak dikek sikil dikek tangan tok. Dia berancang ngoten. Dan ada yang betul-betul bundar gak ono sikil gak ono. La ilaha illallah. Nah itu zaman sekarang perlu kita mengetahui untuk diri kita kepada diri kita agar jangan punya sifat bangga. Nah ujub nang keduyan apa sih Allah berikan kepada diri kita gak jadi amat ibadah tidak normal. Alias gak diterima lah dan ujub sama ini sih mata aja sih mangku tok. Harus simpan yang papat tok loh. Hati-hati mendingan masa tak kalau sih melek wong papat lho. Pun saya ngoten didongakno to lho ya, bener apa? Kalau ada yang ujub, maka tidak ada artinya. Hilang amal sama kali belum. Digawe, gawok nawak di gawe ujub tadi. Liqaulihi ta'ala menurut Nabi Allah Ta'ala balillahi yamunu alaikum an hadakum lil imani ing kuntum shodiqin balik utai Gusti Allah iku paring kanugrahan ing sira maring iman lamun ana sira kabeh iku dadi wong kebecik. Ini surat apa? Surat Al-Hujurat ya. Lek napa lengkapnya adalah yamunnu alika an aslamu kulla tamunnu alayya aslamukum balillahu yamunnu alaikum in hadakum lil imani in kuntum shodiqin. Hujurat. Jadi gantinya adalah Muslim, orang yang sudah Muslim itu merasa mereka telah bernikmat kepadamu, kepada Muhammad dengan keislaman mereka. Jadi kalau wong sing meluk Islam itu kok gawe Nabi Muhammad, kok digagusi Allah itu lho, sing dadi iman itu pakai. Jadi kalau Islamnya itu unsur Rasulullah dalam Nabi Muhammad untuk keberatan untuk kepada Gusti Allah. Kayak sing Muslim mati kok digagusi Allah dadi Kanjeng Nabi. Janganlah kamu merasa telah bernikmat kepadaku dengan keislamanmu. Kalau jok Islammu kayak memberikan manfaat kan aku dari Gusti Allah. Tapi sebaliknya adalah dialah Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan. Kalau jok rumah soleh kanku Islammu kan dengan aku digawe aku. Justru aku sing kaya anugerah kepadamu tentang iman ini supaya jadi orang yang benar. Dengan anugerahku berupa wujudnya diri kita. Jadi kalau sampai saya sak dunia Islam kuat di dunia kamu kok busuk tambah kuat. Ya, bosan. Misalnya sak dunia jangan nyembah Gusti Allah, apa tambah kuat kan? Itu sama, tidak butuh bisa. Nah ibadah itu untuk diri kita. Supaya jadi orang oleh jago atas kuberikan nikmat berupa dirimu satu wujud tubuh supaya kamu sujud. Kalau betul-betul kamu menjadi orang yang benar, tapi itu sebaliknya karena kita punya penyakit, Pak, yang penyakit hati. Sehingga tadi itu mesti ada rasa tergelitik. Ya, banding-banding urut, banding-banding takdir, banding-banding pemberiannya Allah tidak dikatakan kita, itu yang kita utak. Wah, kok iso ngene yo, aku kapan iso koyo ngono yo. Iki apa lho ngoten? Tapi kata sikilku jangkep, wongku gak tau jangkep. Iku lho kudu ngoten lho. Sikil montok ilang, iki jangkep. Masyaallah, matur suwun Gusti, jenengan paling sedep pada saya ini untuk saya gunakan beriman, beribadah padamu. Kudu ngoten. Tapi kita tidak. Apa yang ada tidak ada dalam diri kita, masalah atau masalah yang lainnya pasti kita banding-bandingkan. Tapi butuh anugerah Allah yang sifatnya
anugerah tubuh kita. Makanya itu wajib kita ketahui, wajib kita fardukan untuk diri kita untuk betul-betul menyadari bahwa nikmat-nikmat itu pemberian Allah, bukan digunakan untuk kebanggaan, untuk ujub kepada kebanggaan diri kita, dan kita guna untuk beriman kepada Allah. Anugerah Allah kita guna untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Tujuannya adalah mencari ridho dan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi, termasuk di abad ini masalah sampai hati ya. Sampai hati itu ya kalau masih ngomong wajib balik lek hati cilal mas kotor itu sakit kepelitung ya. Kita kita belajar masih kita. Jadi kalau delok sing kekurangan itu kayak wis biasa lho. Ya delok gak sama aku, delok gak delok. Kadang nah kene ya Allah emane arek iku. Lho kan enggak. Tapi kan Masya Allah, aku bersyukur kepada Allah, kau berikan aku dianggap tidak seperti itu. Mendel kalau nggak makan berpundi bulan ini. Lu kudu ngono. Tapi kan, ya Allah, aku panci terus. Kok main rumah? Kok aku sih lu? Kenapa sih didelap di kotor nih gak masalah? Itulah yang penggawe nyata sing gawe ngerubah tangan. Untuk mewafatkan diri kita sakit ngoten sama musuh kepada Allah tadi seperti ini. Makanya monggolah insyaallah dengan berkat kita berdiri mengaji dan mendapatkan ilmu dari guru-guru kita ini sudah kita menjadi manusia juga bersyukur kepada Allah, bisa kita pergunakan anugerah Allah itu untuk iman Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabiu tawi kang kaping 7 ayung fiko ing yen to namakake malahu ing harta bendanya fil haqqi ing dalam kebenaran walayung fiko lan ojo lan ora infak harta benda fil badili ing dalam kebatilan. Jadi anugerah Allah yang bersifat rezeki dunia benda itu merjuangake kanggo merjuangake ya bandane ing dalam perkara kang hak nulungi wong gak sekolah, nulungi sekolah arek, nulungi wong gak iso mangan, nulungi wong gak iso klambi, nulungi wong gak game. Kita gunakan kelimpahan harta yang Allah berikan pada kita itu untuk itu semuanya. Tidak kita nikmati sendiri. Bukan berarti kita tidak mau tahu, tapi wajib kita harus tahu kepada urusan kebutuhan orang lain agar kita betul-betul apa yang kita miliki ini menjadi berkah. Jadi abotnya kan tahu nggak Pak ya? Misalkan kami di lagi gatal Gusti Allah di cukup siji, karena papat. Ada tanda ngomong, kalau kakek amal, boleh nyangil pada urunan ini, angil sama kakek kan, lewat tempuh. Kita dibisi begitu, ya. Para iman kepada Allah. La insyakartum la azizanakum. Kalau syukur dengan natamu karena kamu infak kepada jalanku, pasti aku tahu. Loh, yang ini ayat ini loh, kita betul enggak praktek yo. Kadang jadi dalil dong, la insyakartum. Nah, kita kan begitu lah, ceramah-ceramah. La insyakartum la azizanakum. Wa in kafartum in adabi wapal. Kelakuan bendina niku wapot. Jawa titik wapot tadi. Kita ini lek apa nih kata rezeki ya kebutuhan ini Pak tidak telat ya wajib min wajibatil qalbi wajib nyemplungin kemaslahatan kemakmuran majelis ulama pinter seperti ini kata Pak lari gak betul kok wah cuma gak nyemplungin ya gak betul iman. Ya Allah, orang enggak gitu kita ini. Tapi iki, Masya Allah. Jadi kita betul belum bisa bersyukur pada Allah. Dan sakit nyukur nikmati Gusti Allah dan mati. Sesyukur anak kepentingannya pribadi itu sing tercukupi. Iku baru kita mengatakan itu. Lah guru, enggak. Padahal, ya. Lah jelas, awakmu kabeh gratis kok Gusti Allah. Sikilmu, tanganmu,
Ya, kupingmu, mripatmu, ilatmu, lesem, jantung, paru-paru, ginjalmu, Gusti Allah kabeh. Kowe kapan siji konslet. Ya. Misalkan sing iki ora konslet iki boten ket ngomong sampean. Ya. Perlu pecah. Ya Allah. Loh, monggo lah. Makanya sama kali wajib selalu jaluk sehat. Nomor tunggal. Nas'alukal afiyah ya Allah. Jisman waruhan. Konyo dene Gusti kesehatan awak kula lahir batin. Ojo sing rezeki tok Allah merzukna rizqan ku sing digodhek tapi lali ambek njaluk. Oh dikenoprak. Lha balik yo. Mlaku di kono dapat pengen dilelak. Mari kudu daun sehat dhisik, seger waras dhisik, baru nggo njaluk sing ojo terus pada rezeki tak digodhekno. Ora wae digelorong ini mlaku nang ngene ya. Mari awak dhewe iki njaluk sehat yang sangat penting. Kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Kalau kita bisa kekurangan orang lain, ya Allah. Sungguh aku kok zaman boten kuat paling lagi ya. Pak tadi boleh. Aku gak kuat aku. Betapa sabarnya. Loh, ini sahabat langka. Itu awak dhewe itu boleh dadi wong itu syukur kepada Allah. Nah, apa pentingan lain ya? Kayak belajar. Saya bisa jadi motivasi untuk sakit deh. Delok iki. Wis berapa tahun ini. Lalu itu kalau kita betul-betul bersyukur pada Allah, doakan ya. Paling sabar, paling tawakal, paling rezeki untuk bisa menghadapi semacam ini. Dan ini jadi pelajaran untuk diri kita bahwa kita tuh tidak seperti itu. Kok tadi kan dekat paling gini. Nah, kalau sekalian bahwa pemberian Allah yang namanya rezeki yang Allah berikan pada kita, ojo sampai dipangan diri, ojo dikandang diri, tapi ayo diperjuangkan, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah baru kudu makan enak, turu enak digede, tapi yo eling sing jangan membayangkan. Ada doanya seorang wali besar. Ya, sama Nabi juga Wes Al-Qarni. Ini sebenarnya secara teknis itu beliau ini hidup di zaman Rasul. Nah, hidup zaman Rasul berarti kategori adalah sahabat. Tapi kenapa Wes Al-Qarni tidak bersahabat? Kan belum pernah ketemu dengan Nabi secara langsung. Maka tidak bisa disebut sahabat. Dan kenapa beliau pernah sholat kepada Rasulullah, Rasul tidak ada saat itu, terus dia punya keperluan dengan keluarga ibu kepada ibunya, terus gak jadi ketemu loh. Tapi disampaikan lagi. Umar sama Ali itu kan disebutkan terus jadi was jauh dari mana nih? Kenapa Umar disebut penulis? Berarti apa? Derajatnya berapa? Luar biasa. Kenapa Umar disebut seperti itu? Karena karakter hidupnya luas, menggantungkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada makhluk. Hal itu kasih kemakhlukan ya. Kalau ikut dan sebagian kali itu tidak betul kepada. Misalkan ada contoh nih, bos ini kalau setiap mau tidur itu berdoa pada Allah. Ya Allah, seandainya hari ini ada orang mati kelaparan, kan tidak bisa makan, janganlah kau tuntut aku ini ya Allah. Karena semua milikku sudah kuberikan kepada mereka. Sehingga pulang betul duit apa-apa. Dan seandainya hari ini ada orang mati telanjang, kedinginan, nggak punya rumah, nggak punya makan, ada menukar mermati, ya Allah, pun sampai tutup loh, karena semua sudah berikan kepada. Nah kita kan tidak. Nah seperti mati, jadi masih betul duit apa-apa. Jadi yang dimakan itu berbeda. Tidak duit jalanan, tidak di deposito, tidak duit macam-macam. Maka Allah. Bahkan suatu saat itu beliau ini berpuasa, dikit takjil juga Allah. Para kita ada gak tentu gerojokannya kamu. Ya, ini diwakilah di sungai Nil lah kok efot, kok zaman temen-temen itu mau tentang Kasim. Golek kincirani leles apa kulit itu semongko. Aman Allah semongko sing abang tok. Iya. Niki enten dokter sing ngomong ya. Tapi semongko iku sing luar biasa itu sing foto ini sing anyep.
Malah digawak ngene iki. Yo sing ditok sing apa? Padahal sing khasiat itu sing hanya digiate mau nyobat. Kudu sing abang lho dimati niku duduk iku ndek protein malah apa kudu sak protein ini. Baru sehat. Kalau gitu kalau pulang sama otak ya, enggak boleh deh. Potensi kita awalnya itu mungkin selalu butuh ini walaupun ini bukan kepastian tapi koyok-koyok betul. Kenapa di setiap yang tidak enak pasti ada khasiatnya. Nah, dia masih keluar kulit sama kok. Diri dikit takjil buka supaya apa? Nah, beli kalau mau minta kepada Allah, tentunya pasti akan diberikan Allah tapi dia nggak mau minta kepada Allah. Saya yakin kepada Allah. Juga pada saat itu, bila ini kalau waktunya makan, tidak ada dimakan tuh, nyamper dan diwong itu, gak ada apa-apa. Leles-leles nang tong-tong sampah kan, golek-golek, ya. Motor nang kiri, juga leles. Jadi suka kalau itu kan rebutan. Apa tahu genting ngomong, makhluk Gusti Allah. Kon be aku wis gak usah rebutan. Nah kan, gak masuk akal lah, mungkin tidak ngomong. Ayo mana sih dari bagianku? Kon yo mana sih dari bagianku? Wis gak usah rebutan. Karena kon tidak podo makhluk Gusti. Coba akhlak kepada seperti itu. Kan yang dilihat bukan dirinya, tapi yang duwe Gusti, dengan kei Gusti Allah. Sampai ngomong itu kan makhluk Gusti namanya anjing. Kita kan tidak sepak, nyengkel kok kurang ajar. Dipisu disepak, bawa kucing, bawa kiri, bawa apa aja. Tapi wahai makhluk Allah. Besok ketika aku naik Asyirat dan aku sampai tergelincir jatuh ke neraka, maka bisa dipastikan lekonku nyampe di mana pun. Karena bangga dihisap, kalau bangga tingkat akal. Tapi sampai aku lewat lolos berbusuk berarti aku sing wapit kokon saling penjogan itu yang suatu itu mengalir sama kaduwe akal. Itu kan tidak, ya. Saya kan tidak punya peduli maka kita belajar ilmu yang seperti itu untuk kita dulu makanya supaya sadar jangan kaya dan mungkin itu bahwa Allah yang menjadi makhluknya di dunia adalah kekuasaan Allah bukan takut dewi. Bukan itu karena adalah anugerah dari Allah, kodok dan kodanya Allah SWT. Sampai seperti itu watal orang tadi itu memandang makhluknya Allah sehingga dia menjadi orang betul yang sangat kenal. Waktu viral di langit, tapi di dunia tidak terkenal karena pasiennya kalau gendeng. Jadi kalau kita berjari ya kalau ngomong gendeng kan tahu kan pakaian enggak. Makanya jadi pelajar juga kalau zaman mengenal salah ya memandang rendah kategori orang yang mungkin lulu mungkin kalau itu tidak boleh kita akan lu baik menurut malah di Gosio atau malah Jawa sing nyaman sampai jangan gitu betul ya sampai di pelajar itu jangan sampai menghina ya harus betul kita kasih dia atau di saat masih keilah jangan sampai nolak. Karena apa itu dikepal Gusti Allah. Katakan juga aman ya, di asal aman ya. Allah mau diluasi ya aman tadi. Tapi Allah aman kali itu kok dijunjung. Tapi Allah ngerasa Allah aman kali itu. Ojo delok pengamin. Oleh delok pengamin ini malah lalu Gusti Allah. Lalu kon lagi ngamen baca begitu kenal kok iki. Ojo jalan-jalan ini lho. Oh guru kayak cacat-cacat. Bosing teko berwujud pengamen, bosing teko berwujud awet, ojo kontolak. Iku wis ditakdir dikon yo. Kayak uji kon ambek aku. Sampe kok sabar lah mboten.
Kami aku tuh apa namanya? Tak maju. Ya makanya ya sudah kalau kita punya uang lainnya 500 tapi jangan ditolak. Boleh malas. Lah sing ketan itu jelas kan akeh ya. Mengapa ki sini ki kempes anu ya nilai kempes isu. Kan yang beli kan aja sampai di itu paling ono. Apa ono. Kelompok ono sing aja betul itu. Mari bersyukur kepada sampean kalau boten kaya ngoten. Harus betul-betul kita latih rohani kita agar tidak sampai menghina atau sampai nikmat yang jenenge awak kita ada ujub bangga dengan hal itu lari kalau kayak sing Gusti. Makanya kalau kita punya harta yang lebih kita berbuat untuk kebaikan bukan untuk kebatilan. Jadi membantu untuk kebatilan tidak boleh. Ya, tapi untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk kemaslahatan, misalkan nolongnya, ya keimanan dan sebagainya itu adalah kewajiban kita bersama kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaminu aikan yang menggulu ayat lupa yang konupre linafsihi maring awake al ulwa wal kibro. Nomor 8 arep ora amrih kanggo awake ing kumaluhur lan kumedhi. Artinya mas sekalian, kita hidup beribadah kepada untuk mencari ridho Allah, mencari kehormatan besok di surganya Allah. Bukan di dunia ini. Bukan di dunia ini ngedek-ngedek pangkat, ngedek-ngedek derajat, menting-menting pangkat, enggak. Karena akhirat lebih utama dari diri kita ini, ya. Karena besok di akhirat lah orang yang bisa pangkat dan tidaknya tergantung dari amalia kita hidup di dunia. Makanya itu kita, ya, namanya desa akhirat itu ada di akhir ingsun Allah, kanggo desa akhirat marah wong kang akeh, marah wong akeh kang ora padha ngarepake keluhurane ing dalem bumi. Jadi akan besok belajar yang tak ana wong sing tak paring menang hambaku sing biyene ndek donya gak kemaruh ambek kepangkatan. Hanya tujuan akhirat. Misalkan di dunia pangkat dan turun, dia pergunakan untuk kebaikan dan ibadah kepada Allah. Jadi kita kalau diberikan segala fasilitas apapun, wujud berupa nikmat apapun, jangan sampai itu tujuan kita untuk mendapatkan pangkat, keluhuran, derajat, pengaruh hanya sifat dunia. Tapi kudu diarahkan kepada akhirat. Karena di akhirat itulah tempatnya kita nanti akan mendapatkan balasan dari Allah secara luar biasa. Jangan sih belajar. Misalkan keluar zaman dengan ini, ya suki benjing masuk swarga ya. Suara apa kita seperti itu. Terus gajah benjing enten yang niku sing mlebu swarga niku oleh tambahan amal. Sing dhek gak rumangsa lakon. Jadi dikai tekoran kaya aketan kulo amal. Gusti kula kok kabeh boten tau amal iki sik kok sampean kek ini. Terus ada catatane iki biyen kon dilokno wong gak bales. Iki biyen kon dibisui, dicaci maki, disepano kon ikhlas gak tau bales. Ya iki gadget sampeyan. Maka betapa indahnya karena kita itu tidak saling menghina. Lalu dihina ya Pak, masa betul balas. Memang itulah apa? Kudu sabar ini Pak. Ojo saling kini ngilono, balik ngilono. Oke, nah anak aja lo tak kapok. Udah menghina, ya menghina. Nah kapan selesai urusannya dengan saling seperti itu? Ayo kita netral dulu, kita kan Nabi tidak pernah balas caci makiannya orang, tidak pernah balas musuh, tidak pernah balas. Tapi khaskan Allah. Karena nanti jalan ketika kita besok di hadapan Allah, Allah akan memberikan keadilan di dalam surga tadi itu. Kilo, amal sing gak lakoni, sing kok dirno wong menengahi,
dipisi menengahi, dirasani, dipaidu, difitnah, dicaci maki, kok gak bales ikhlas, bisa tak kena kajian. Kalau misalkan digadil lagi, ngilokno, baru ngilokno adil, tapi yo, caci maki, macam maki yo, tidak kalau oleh ganjaran. Tapi nggih balik-balik kemanusiaan kita yang mengatakan manusia, wah, kadirku dikit lah aku dulu menengahi. Dan dia pula dilaksanakan orang salah. Kita takut caci maki, takut predikat yang diberikan manusia, tapi dia takut kepada Allah, berikan kemuliaan kepada orang-orang tersebut. Yang terakhir yang sembilan, watajiu al-muhafadz ala salatil khamsi fi awqatiha fi ruku'iha wa sujudiha. Nomor 9, kategori orang waktu itu adalah orang-orang yang memelihara sholatnya 5 waktu yang tepat pada waktunya dengan rukuk dan sujudnya sempurna semuanya. Ya ini nggih apa ya. Mas sembarang kapan kita ibadah pada Allah fokus ya nikmat. Coba kalau kasih sembahyang orang janjian. Ya, orang fokus kan bingung. Terus tak sing wajib-wajib kae, boleh wong ngenten iki gak suwe-suwe. Nah, telepon tak di rumah, mesti ngoten kan tuh. Padahal sujud yang sholat yang kita lakukan di masjid berjamaah itu sudah tidak boleh apapun yang urusan dunia mengganggu kita. Cek rukuk sujudnya jadi tumanya. Kan dengan tumbuhan tadi itu harapan kita adalah bahwa Allah memberikan kepada kita rasa nikmat khusyuk tadabbur khudur hati ketika kita beribadah kepada Allah. Tapi gak sampai ibadah itu dan dilakoni dan wis dan mari tapi dinikmati ya. Baca Fatihahnya tumunina, rukuknya tumunina, sujudnya tumunina, duduk istirahatnya tahiyat tumunina. Itu harus kita pelihara. Sholat 5 waktu di tempat waktunya dengan sekalian sujud dan rukuknya secara sempurna, tidak boleh tergesa-gesa. Karena ibadah yang tergesa-gesa itu tidak mungkin menimbulkan rasa khusyuk di dalamnya. Karena orang sedang cepat damai dan wis. Kapan so khusyuknya lek kadek ndang cepet dawuh ndang mal ya. Akhire macane nggih cepet waktu yo der bahkan yang wajib-wajib tok sudah gak dilakoni. Padahal perintah adalah orang yang wajib itu, orang sing apian itu, wong sing apiat iku sing selalu jaga salat di waktu tepat pada waktunya dengan rukuk dan sujudnya yang benar. Nah, teman sekalian, 9 hal ini sudah kita sampaikan di kitab Ushul Shofat, kitab 1 ajaran ke-10 nanti bisa kita pelajari istiqomah ya, istiqomah dalam beribadah pada Allah. Mungkin diperpaling sehat walafiat, jasmani rohani, lahir batin, terkesan sakit dan tambah sakit bidang waras, ngombe obat-obat paling jodoh dan Gusti Allah, ikhtiar dan penuh diperpaling sejahtera dari Allah, dipun paling yusmo ingkang barokah, umur ingkang barokah, ingkang dawa agen saged ibadah terus-menerus istiqomah kepada Allah. Dipun terbagi dengan ibadah kepada Allah, dipun paling rumah tangga tentrem ayem terus dikasihi Allah, dipun paling rezeki halal ingkang barokah, ingkang jembar anganipun damel saged sami ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi putra putri dengan kula paring putra putri saleh salihah, angka judi saleh salihah, angka lingkungan solihin, mugi-mugi benjing angka sahabatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiamat, ngakhiripun mugi angka husnul iman. Nas'alul ijabah bil Qur'an wa Muhammad jalan barakati wa asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma arham Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma aslih Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma afu Muhammad sayyidina Muhammad,
Allah mansur pada Sayyidina Muhammad, Allah menjebur pada Sayyidina Muhammad, Allah farij an ummati Sayyidina Muhammad, Allah mansur pada Sayyidina Muhammad, Allah mansur mana Faradin, wa khul mana muslimin bijai Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.